Hai siswa kelas 7, dimanapun kalian berada. Jumpa dengan saya, Yulinda. Materi seni tari kali ini akan membahas tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian senantiasa semangat dalam belajar. Terus jaga kesehatan, terutama saat menghadapi wabah COVID seperti sekarang ini. Jaga pola hidupmu untuk terus berpikir positif, jaga kebersihan, biasakanlah mencuci tangan. Dan tak lupa bila berinteraksi dengan orang lain, pakai maskernya ya. Ini demi kebaikan kita semua. Satu lagi, jangan lupa berolahraga, contohnya dengan menari. Tetap hashtag stay at home alias di rumah saja, kecuali saat-saat penting. Semangat! Mari belajar tari, mari bergerak, mari menari. Let's move! Ketika kita bergerak, apapun itu gerakannya, seperti gerak keseharian, berjalan, olahraga, atau menari, pasti akan mengandung unsur ruang, waktu, dan tenaga. Contohnya, bila kita akan berjalan dari dalam kelas menuju keluar kelas, artinya kita sedang bergerak. Kita lihat kemungkinan gerak kaki kita. Kaki kita akan melangkah lebar atau sempit. Itu yang disebut dengan ruang. Kapan kita akan melangkah lebar? Tentunya apabila gerak kita harus cepat menuju keluar kelas. Dan kapan kita harus melangkah sempit? Tentunya bila tujuan kita melangkah keluar kelas, santai saja. Jadi langkah kita lambat-lambat saja. Inilah yang disebut dengan waktu. Sehingga hubungannya dengan tenaga nih, ketika langkah kita cepat atau setengah berlari, tentu tenaga yang diperlukan akan besar. Berbeda sebaliknya dengan bila kita melangkah santai. Tentunya tenaga yang kita perlukan ya sedikit saja. Nah, anak-anakku, poin pentingnya adalah kita akan bergerak dengan pilihan ruang yang luas atau sempit, waktu yang cepat atau lambat, tenaga yang bertenaga ataupun santai mengalun. Tentunya akan sangat tergantung pada tujuan kita melakukan gerak tersebut. Jadi, gerak kita akan otomatis menentukan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan tujuan kita. Dan anak-anakku jangan lupa, gerak tari berbeda dengan gerak keseharian. Tari sebagai seni pertunjukan, tentunya gerak tarian yang kita buat harus memperhatikan segi keindahan, karena akan dipertunjukkan kepada orang lain atau penonton. Bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan? Apa hubungan antara ruang, waktu, dan tenaga pada sebuah gerak, khususnya pada gerak tari? Sangat berkaitan erat. Maka tak heran kalau ruang, waktu, dan tenaga itu disebut sebagai unsur dari gerak. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada tenaga, maka tidak ada gerak. Setuju kan? Anak-anakku siswa kelas 7 dimanapun kalian berada, masih semangat kan? Mari kita mulai kerucutkan materi kita kali ini. Gerak tari Papua. Tujuannya kita akan
memahami gerak tari Papua berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang kedua, kita akan sedikit bersenang-senang. Kita akan merangkai gerak-gerak tari itu menjadi gerak tari Papua. Semangat ya! Nah anak-anak, Ibu punya sedikit resep nih. Untuk merangkai gerak tari, kita perlu memperhatikan ilustrasi di bawah ini. Mudah-mudahan kalian jadi mudah membuat tarian, bahkan senang. Huruf yang dulu sewaktu kalian kecil pelajari, bila kita rangkai akan menjadi sebuah kata. Dan kata-kata itu kalau kita susun akan menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Sehingga kalimat-kalimat itu bila kita rangkai akan menjadi sebuah cerita pendek yang kita sebut sebagai paragraf. Nah, pada tari kita mengenal yang disebut dengan sikap dasar. Sikap dasar kita umpamakan itu sebagai huruf. Bila kita gabungkan akan menjadi gerak dasar yang pada bahasa Indonesia itu kita kenal dengan kata. Kita andaikan ya. Nah, gerak dasar bila kita rangkai, kita gabungkan itu akan menjadi sebuah rangkai gerak atau kalimat. Dan rangkai-rangkai gerak yang bermakna itu bila kita susun sedemikian rupa akan menjadi sebuah tarian yang bermakna. Bagaimana? Ibu yakin kalian masih bingung dengan apa yang disebut dengan sikap dasar, gerak dasar, rangkai gerak pada sebuah tarian. Nah, sikap dasar kalau pada tarian Jawa Barat kita mengenal ada sikap dasar nanggre, mungkur, meber, nyampurit, mepeh, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan gerak dasar ukel. Ini sudah gabungan nih dari sikap dasar. Gerak dasar ukel ini gabungan dari nanggre, mungkur, meber, nyampurit, kembali nanggre. Itu yang disebut dengan gerak dasar ukel. Nah, ukel bila kita gabung dengan gerak dasar kaki, gerak dasar kepala, kita mengenal yang disebut dengan rangkai gerak trisik. Seperti ini nih trisik. Nah anak-anak, belajar tari tidak seru kalau hanya mendengarkan. Kita akan mulai dengan bergerak ya. Nah, untuk mempermudah pekerjaan tugasmu, Ibu akan memberikan 7 video berupa rangkai gerak dari tari Papua, yaitu disebut dengan RG1 sampai dengan RG7. Perhatikan baik-baik ya. Rangkai gerak 1 atau RG1. Berbicara masalah makna gerak, gerak ini biasa dipakai sebagai gerak pembuka. Kalau kita perhatikan RG1 mempunyai makna seolah-olah sedang berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya ini adalah rangkai gerak 2. Coba kalian perhatikan, gerak tari Papua terlihat bersemangat ya. Gerak tari Papua kekuatan tenaganya banyak terdapat pada gerakan kaki loh. Selanjutnya rangkai gerak 3. Coba lihat lagi, gerakan kakinya cepat ya. Ini merupakan salah satu ciri dari tarian Papua. Nah, ini adalah rangkai gerak 4. Lihat sikap dasar tangannya. Kita andaikan sebagai huruf nih, lebih banyak mengepalkan. Ini menunjukkan orang Papua adalah seorang pekerja keras. Selanjutnya adalah rangkai gerak 5. Kalian harus paham ya, gerak kaki cepat yang menjadi ciri khas Papua sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis alamnya yang berbentuk pegunungan. Maka penduduk di sana memerlukan kaki yang kuat agar mereka dapat menaiki dan menuruni perbukitan. Nah anak-anakku, ini adalah rangkai gerak 6. Jadi kesimpulannya, kehidupan sosial budaya seperti ini akan sangat berpengaruh pada terciptanya sebuah karya seni tari. Baik anak-anakku, ini adalah rangkai gerak ke-7, rangkai gerak yang terakhir.
Nah anak-anakku, saatnya kita akan mempraktekkan ilmu kita. Tugas 1. Kerjakan dalam bentuk uraian, bisa ditulis dengan tangan di kertas HVS atau folio bergaris, atau boleh juga diketik. Kirim bisa berupa foto atau file dokumen, boleh ke Google Classroom, WA, email. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuanmu dan sesuaikan dengan arahan gurumu ya. Kerjakan tugasmu dengan sepenuh hati, biar nilaimu sepadan dengan usaha kerasmu, tidak mubazir. Nilaimu akan baik bila jawaban uraianmu dibuat jelas, tepat, rapih, dan menarik. Bolehlah dihias-hias sedikit biar hasilnya excellent. Kalau perlu, nilaimu 100. Top kan? Tugas 1 ada 3 nih. Pertama, jelaskan tentang ruang gerak, yaitu caranya dengan membandingkan video RG1 dengan RG2, video RG3 dan RG4. Kamu cukup membandingkan apakah ruangannya luas atau sempit. Bila sempit, jelaskan alasanmu, dan bila lebar atau luas, jelaskan pula kenapa alasannya. Mudah kan? Semangat! Soal yang kedua dari tugas 1, jelaskan tentang waktu bergerak. Caranya sama, dengan membandingkan apakah waktu bergerak di antara kedua video itu cepat atau lambat. Yang pertama, kamu bandingkan RG5 dan RG6, dan yang kedua, kamu membandingkan RG3 dan RG7. Sebutkan pula alasannya. Soal yang ketiga yang merupakan soal terakhir dari tugas 1, jelaskan pula tentang tenaganya. Bandingkan mana yang lebih kuat atau yang lebih lemah dari video 1, RG1 dengan RG4, dan yang kedua RG3 dan RG6. Nah anak-anakku, untuk menjawab tugas 1 ini, Ibu memberikan keleluasaan kepada kalian. Kamu bisa menjelaskan sedetil mungkin, selengkap mungkin dengan bahasamu sendiri. Tidak usah ragu. Capek sedikit, membolak-balik, menonton dan memahami ketujuh video yang Ibu buat, tak apa-apa ya. Justru itu akan sangat menyenangkan. Nah, selesai melaksanakan tugas 1, yaitu dengan memahami unsur gerak yang ada pada tari Papua, kita beranjak kepada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu tugas 2. Tugasnya adalah buatlah tarian Papua dalam bentuk video dengan menyusun secara acak sesuai seleramu dari 8 rangkai gerak atau RG yang Ibu contohkan. Perhatikan tema tarianmu dan gunakan hitungan sebagai iringan. Nanti kirim video bisa melalui Google Classroom, email, WA, atau apapun. Biasalah sesuai petunjuk gurumu. Kriteria penilaian untuk tugas 2. Ibu akan memberimu nilai yang bagus dengan 2 syarat. Syarat pertama, maksimalkan gerakanmu, lakukan secara total dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan tenaganya, ruangnya, dan waktunya. Sehingga syarat yang kedua ini otomatis akan terpenuhi, yaitu ekspresimu akan maksimal juga. Ya, ekspresi bagus, Ibu akan berani memberi nilai bagus kepadamu. 90-100 deh. Let's move, let's dance. Baiklah anak-anakku, sebagai penutup ada sedikit ungkapan sederhana dari Ibu. Keseruan, kesenangan, dan semangat dalam belajar seni budaya khususnya seni tari akan tumbuh pada diri kita bila kita mengawalinya dengan niat yang baik, yang ikhlas, yang selalu berpikir positif, rileks,
Serta tak kalah penting, kita harus punya komitmen. Siapa lagi yang akan bangga pada budaya bangsa kalau bukan kita sendiri sebagai anak bangsa? Oke anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Yulinda di materi seni tari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yang gorong, yang